Halo semuanya. Jadi pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu merupakan cara untuk merepresentasikan atau menuliskan suatu nilai menggunakan simbol-simbol angka tertentu. Nah, kalau dalam komputer, sistem bilangan sangat penting karena komputer bekerja menggunakan bilangan biner, yaitu bilangan yang berbasis 2. Nah, sistem bilangan ini terbagi menjadi beberapa macam yang sering digunakan. Untuk sistem bilangan yang pertama ini ada desimal. Jadi bilangan desimal ini memiliki basis 10. Ini sih merupakan sistem bilangan yang paling sering digunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada biner. Nah, sistem bilangan ini berbasis 2. Jadi bilangan ini hanya menggunakan angka 0 dan juga 1. Dan yang ketiga ada oktal. Nah, kalau sistem bilangan oktal ini memiliki basis 8. Kemudian yang keempat ada heksadesimal. Nah, kalau untuk heksadesimal ini bilangan yang berbasis 16. Kemudian dari setiap sistem bilangan pasti memiliki basis dan juga simbol yang berbeda. Nah, kayak contohnya ini, kalau misalnya desimal ini tuh basisnya tuh ada di 10. Kemudian untuk simbolnya sendiri ini tuh ada di 0 sampai 9. Nah, kalau misalnya di biner, sistem biner ini basisnya 2 sehingga simbolnya itu cuma 0 dan juga 1. Dan yang ketiga ada sistem bilangan oktal. Ini memiliki basis 8 dengan simbol 0 sampai 7. Dan yang keempat ada heksadesimal. Ini memiliki basis 16 sehingga simbolnya itu terdiri dari 0 sampai 9 dan juga A sampai F. Untuk bilangan heksa ini sendiri setelah angka 9 itu dapat digunakan menggunakan huruf. Nah, jadi huruf A itu merepresentasikan angka 10, B sama dengan angka 11, C sama dengan 12, D 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Nah, jadi dalam sistem bilangan setiap digit itu memiliki nilai posisi. Nih, contohnya pada sistem bilangan basis 10 itu ada 10. Jadi kalau pada bilangan desimal nilai posisinya itu menggunakan pangkat 10. Nih, contohnya seperti ini. Nah, setelah itu pada bilangan basis 10. Nah, kalau pada basis 2 nilai posisinya menggunakan pangkat 2. Contohnya jadi nilai suatu angka tidak hanya ditentukan dari digitnya saja, tapi dari posisinya juga. Kemudian
Sekarang kita masuk ke contoh pertama, yaitu kita akan melakukan perubahan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nih, kita masuk ke contoh ya. Jadi angkanya tuh ada 25, ini desimal, kita ubah ke biner. Nah, jadi cara untuk mengubah desimal ke biner itu dengan membagi bilangan tersebut dengan 2 secara berulang. Berarti ini 25 dibagi 2 sama dengan 12, sisa 1. Kemudian ini 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Ini 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Nah, ini ada 1 dibagi 1, 1 dibagi 2 sama dengan 0, memiliki sisa 1. Jadi untuk hasil biner ini dapat diperoleh dengan membaca sisa pembagian dari bawah ke atas. Jadi ini hasilnya berarti 11001. Nah, jadi 25 dalam desimal sama dengan 11001 dalam biner. Kemudian contoh lain, ini ada dari bilangan biner ke desimal. Nah, contoh bilangannya 1011. Nih. Jadi cara untuk mengubahnya, kita susun bilangannya. Ini bilangannya 1 0 1 1. Kemudian kita tulis pangkatnya. Pangkat ini harusnya sejajar ya. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 0. Nah, dari sini kita bisa tulis perhitungannya seperti kita tulis Nah, di sini kita bisa hitung hasilnya. Hasilnya adalah 11. Jadi dari digit yang paling kanan ini tuh kan memiliki pangkat 0. Kemudian pangkatnya kan bertambah menjadi 1, dan pangkatnya bertambah menjadi 1, terus bertambah lagi menjadi 2, bertambah lagi menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian bisa dikalikan
Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, hasilnya 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 hasilnya 11. Ini berarti 1011 ini merupakan 11 dalam bilangan desimal. Begitu. Kemudian selanjutnya kita akan merubah bilangan desimal ke heksadesimal, desimal ke heksa. Nah, terus angkanya ada di 255. Kita ubah ke heksa basis 16. Nih. Jadi, cara untuk mengubah desimal ke heksa caranya hampir sama seperti desimal ke biner. Nah, bedanya tuh kalau desimal kan kalau biner kan berbasis 2. Nah, kalau misalnya heksa ini berbasis 16, berarti bilangannya dibagi dengan 16. Ini cara mengerjakannya seperti ini. 255 dibagi 16 sama dengan 15. Sisanya 15. Kemudian ini ada 15 dibagi 16 sama dengan 0. Sisanya. Nah, ingat kalau misalnya dalam bilangan heksa 15 itu sama dengan F. Jadi kalau 15 sama dengan FF. Jadi hasilnya karena kedua sisanya bernilai 15, maka keduanya ditulis sebagai F. Jadi 255 dalam bilangan desimal sama dengan FF dalam bilangan heksadesimal. Nah, kenapa sih sistem bilangan itu penting untuk dipelajari? Karena nih, sistem bilangan itu yang pertama itu tuh merupakan dasar kerja komputer. Jadi komputer itu menyimpan dan memproses data dalam bentuk biner, kemudian dapat digunakan sebagai penyimpanan data. Nah, selain itu heksadesimal juga dapat sering digunakan itu dalam pemrograman alat memori dan representasi warna. Kemudian sistem bilangan juga digunakan dalam pemrograman alamat memori dan yang tadi representasi warna. Jadi contohnya tuh kayak kode warna pada desain digital sering ditulis dalam bentuk heksadesimal. Jadi kesimpulannya sistem bilangan merupakan cara untuk menyatakan nilai bilangan berdasarkan basis tertentu. Beberapa sistem bilangan yang sering digunakan adalah desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Kemudian dalam komputer sistem bilangan sangat penting karena komputer bekerja menggunakan biner. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.